Ya, halo Sobat Banyol semua dan juga tentu Sobat Perkantas dimanapun. Senang rasanya bisa menyapa rekan-rekan semua hari ini di akun YouTube Perkantas dalam acara Banyol, Bincang Nyantai Online. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita serahkan Banyol kita hari ini dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sekali lagi waktu yang Tuhan berikan untuk kami untuk berjumpa dalam acara ini. Tuhan, kami menyerahkan Banyol dalam tangan Tuhan hari ini. Saya khusus Tuhan untuk tema yang akan kami bahas. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami, dan biarlah setelah ini ada hal-hal baru yang kami dapatkan. Dan setelah itu Tuhan, kami bisa mengambil sikap dalam menghadapi masalah ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman semua, mungkin yang baru bergabung dengan kita di Banyol, jangan lupa untuk ngikutin live chat begitu ya. Silakan berkomentar, silakan juga perkenalkan diri. Mungkin ini ajang kita untuk saling kenal dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, dan kita bisa saling berbagi bersama. Nah, jika di Banyol-Banyol sebelumnya teman-teman, saya ditemani oleh rekan-rekan atau rekan-rekan host begitu ya, dan narasumber yang kece, maka di Banyol kali ini pun tidak kalah menarik juga gitu ya. Mungkin bahkan lebih Tetapi sebelum saya memanggil narasumber kita hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tema Banyol kita hari ini. Nah, seperti yang teman-teman sudah dapatkan atau baca di publikasi, dijelaskan bahwa Banyol kita hari ini mengangkat tema ada apa di balik Omnibus Law. Bukan ada apa dengan cinta ya. Jadi ada apa di balik Omnibus Law. Nah, jika diperhatikan teman-teman, beberapa hari terakhir di media massa maupun di media elektronik, kita bisa melihat di mana-mana ada unjuk rasa nih, gitu ya. Ada demo akibat Omnibus Law. Dan terkadang berujung pada anarkis, begitu ya. Dan juga kalau kita lihat di kalangan elit, gitu ya, elit politik, kita juga bisa melihat bahwa ada perdebatan yang seru. Ada yang pro dan kontra. Tentu situasi ini membingungkan kita semua, gitu ya. Saya pun bingung, ya kita harus bagaimana nih melihat ini, ada pro dan ada yang kontra. Tetapi juga di lain sisi kita juga dituntut untuk harus mengambil sikap terhadap kasus ini. Ya, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani menyatakan sikap peduli terhadap kondisi bangsa. Maka itulah kenapa hari ini, secara khusus nih, di Banyol, secara spesial, kita mengangkat tema ada apa di balik Omnibus Law. Berharap setelah menyaksikan siaran kita kali ini, kita bisa mengambil sikap dan berkontribusi nyata bagi bangsa ini. Nah, saya tahu teman-teman sudah bosan begitu ya mendengar celotehan saya gitu ya. Tanpa berlangsung lama, mari nih kita undang langsung narasumber kita. Pak Yuun, silakan Pak. Halo, selamat sore, selamat menjelang malam, Saudara Remi dan hadirin sekalian. Salam ya, kenal. Halo Pak. Ya, halo Pak Yuun. Salam kenal juga. Gimana kabarnya Pak? Baik dan sakit punggung oleh karena harus bekerja di depan laptop sepanjang perkuliahan jarak jauh. Iya, yang penting tetap sehat selalu ya Pak, tetap menjaga kesehatan. Itu yang penting. Itu yang penting. Oke, ya sekali lagi selamat datang untuk Pak Yuun dan teman-teman semua juga yang baru join. Sekali lagi ini acara kita untuk kita, jadi mari kita bersama-sama belajar dan nanti jika ada pertanyaan, saya pastikan pertanyaan teman-teman akan saya baca. Tetapi nanti kita akan juga lihat kalau memang pertanyaannya cukup banyak, nanti Pak Yuun katanya bersedia menjawab gitu ya sampai 5 jam ke depan. Kalau saya bisa jawab. kalau bisa jawab. Oke. Nah, sebelum kita berdiskusi dengan Pak Yuun, alangkah baiknya kita mengenal dulu nih ya siapa nih narasumber kita yang hari ini bersama-sama dengan kita ya join dengan kita. Nah,
Saya akan bacakan ya profil singkat Pak Yuun gitu ya. Pak Yuun ini nama lengkapnya adalah Yuun Opusunggu. Benar ya Pak? Ya. Ya, beliau adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, beliau ini juga Pak Yuun juga mengajar di mata kuliah utama yaitu Hukum Antar Tata Hukum. Wah, menarik juga nih ya. Saya juga baru dengar nih Pak. Hukum Antar Tata Hukum. Itu menjadi mata kuliah utama yang diajarkan oleh Pak Yuun. Selain itu juga ya latar belakangnya Pak Yuun ini pendidikannya sarjana berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Leiden, dan Universitas Washington di Seattle. Nah, sebagai mahasiswa, Pak Yuun juga pernah meraih peringkat 2 mahasiswa berprestasi utama. Berikutnya juga menjadi anggota tim perdana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkompetisi di ajang International Law Moot Court Competition di Tokyo dan wisudawan terbaik. Dan sebagai dosen juga Pak Yuun juga sudah meraih berbagai penghargaan di tahun 2009, 2017 dan juga rajin ya untuk publikasi jurnal dan banyak kajian-kajian yang sudah dibuat oleh beliau dan baik di lembaga negara maupun di kementerian. Nah, juga nanti mungkin lebih jauh lagi kita akan mengenal Pak Yuun, tapi itu profil singkat dari narasumber kita hari ini. Oke guys, nah teman-teman semua yang hadir di sini gitu ya, karena ini cukup spesial tema kita hari ini, maka berbeda dengan banyol-banyol sebelumnya. Maka hari ini kita akan bagi dalam beberapa segmen gitu ya, atau sesi. Segmen pertama atau sesi yang pertama itu pemaparan materi oleh Pak Yuun. Lalu nanti kita masuk sesi kedua itu tanya jawab. Nanti melihat situasi, kalau teman-teman cukup antusias, kita akan buat 2-3 termin begitu ya, dan juga melihat waktu. Dan di sesi terakhir itu closing statement dari Pak Yuun. Nah, tanpa berlama-lama Pak, waktu dan ruang, karena tempat beda Pak ya, kita beda ruang gitu ya. Waktu dan ruang saya persilakan kepada Pak Yuun untuk presentasi kepada kita tentang topik kita hari ini, tentang ada apa dengan Omnibus Law. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Remy. Izinkan saya dulu menayangkan satu materi presentasi supaya kita semua bisa melihat dengan dengan lebih baik. Nah, saya diminta untuk membahas mengenai Omnibus Law. Jujur, semenjak saya belajar ilmu hukum sampai dengan tahun lalu, saya belum pernah mendengar istilah Omnibus Law. Jadi ini satu hal yang sama sekali baru bagi saya. Tapi sepertinya menjadi demikian penting dan terkenal istilah ini oleh karena Presiden menginginkan semenjak dilantik untuk kedua kalinya pada Oktober tahun lalu agar ada berbagai macam peringkasan dari aturan undang-undangan. Nah, tapi memang patut untuk bertanya ada apa dengan Omnibus Law. Yang saya dapat informasinya draft yang masuk ke DPR itu jumlah halamannya 905. Lalu kemudian yang disetujui bersama dengan Menko bidang perekonomian itu setebal 1028 halaman. Lalu beberapa hari kemudian dikatakan bahwa yang akan dikirim kepada Presiden itu tebalnya 1035 halaman yang direvisi 2-3 hari kemudian menjadi 812 halaman. Kabarnya 2 hari yang lalu bertambah lagi menjadi 1187 halaman. Nah, benar atau tidaknya yang mana yang akan dikirim, kita tunggulah beberapa waktu, habis semuanya itu menjadi tidak jelas gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mencoba memahami, karena ini satu teks yang sangat tebal, apa yang sedang terjadi dengan Omnibus Law, patut untuk diketahui terlebih dahulu supaya jangan kita salah persepsi. Omnibus Law itu bukan nama undang-undang. Omnibus Law itu pertama-tama adalah cara membuat satu peraturan. Nah, jadi yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kalau dia nanti jadi undang-undang, adalah mengubah, mencabut berbagai macam peraturan perundang-undangan lewat satu undang-undang, yaitu si Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Nah, kalau dilihat bahwa ada konteks, ini penting, karena teks tanpa konteks itu tidak akan ada maknanya. Ini yang terjadi sekitar 1 dekade terakhir, yakni begitu banyak negara melakukan perjanjian perdagangan internasional dan berdampak kepada
investasi, berdampak kepada harga barang, dan berdampak kepada mobilitas modal dan sumber daya manusia. Lalu kira-kira 2-3 tahun yang terakhir terjadilah perang dagang, sebetulnya perang dagang antara Amerika terhadap China. Tetapi dampaknya itu kemana-mana, baik positif maupun negatif, sebelum kita harus berurusan dengan pandemi. Nah, saya mau menunjukkan dulu kepada Anda sekalian, ini skyline gitu ya, atau kaki langit ibu kota negara-negara di ASEAN. Yang kiri atas itu adalah Singapura, yang kanan atas itu adalah Bangkok, yang kanan tengah itu adalah Hanoi, yang kiri tengah itu adalah Manila, yang kanan bawah itu adalah Kuala Lumpur, dan yang kiri bawah itu adalah Jakarta. Tidak untuk mengatakan ini semua adalah satu kemajuan, tetapi untuk memberikan kepada kita bayangan bahwa kita ada di mana. Bahwa negara-negara ASEAN begitu banyak sengit untuk bersaing, paling tidak secara fisik paling mudah untuk kita paparkan. Tetapi yang perlu untuk diingat bahwa ini adalah ibu kota dari negara-negara yang duduknya relatif lebih sedikit daripada Indonesia, jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Lalu konteks yang kedua adalah apa yang disebut sebagai global supply chain atau rantai supply global. Jadi untuk celana jeans yang Anda punya misalnya, apapun mereknya, tidak usah Anda pikirkan merek yang ada di sini, ada sekian banyak proses produksi yang melibatkan sekian banyak negara untuk celana jeans yang ada di toko. Bahwa tidak ada lagi sekarang untuk mengatakan made in China, made in Amerika, made in Indonesia, tidak ada. Karena semua diproses secara global. Itu berlaku untuk celana jeans yang simple, sama juga untuk iPhone, begitu ya, yang tercium mahal. Bagaimana cara membentuknya, begitu. Nah, di sisi lain kita bisa melihat bahwa ada yang hendak dikejar oleh pemerintah, terutama presiden, begitu, karena beliau yang sering menyatakan bahwa ada 12 indikator untuk ranking yang disebut sebagai ease of doing business, seberapa mudah untuk melakukan satu usaha. Memang sekarang ini zaman ranking, apakah kita bicara universitas, apakah kita bicara mengenai sepak bola, apakah kita bicara mengenai bisnis, investasi, semua adalah ranking. Objektif atau tidak tergantung apa yang menjadi parameter. Tapi paling tidak itu bisa memberikan satu masukan kepada kita ada di mana, gitu ya. Jadi tidak selalu itu pasti baik dan juga tidak selalu itu pasti buruk. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah status quo harus bisa kita ubah? Kalau saya tidak silap, untuk ease of doing business, Indonesia itu berada di level 70-an. Nah, akibat dari hal yang dianggap Indonesia kurang bisa menarik investasi asing, dan juga ada berbagai macam hal yang harus kita siapkan antisipasinya dari sekarang, antara lain bonus demografi, maka pertanyaan yang terbesar adalah perlu tidak status quo itu kita ubah. Nah, yang bisa saya tangkap dari berbagai pembicaraan, pemerintah mengatakan ada 3 manfaat besar dari Omnibus Law, pendekatan Omnibus Law. 1, menghilangkan tumpang tindih peraturan. Ya, peraturan kita banyak yang tumpang tindih. Nanti bisa digali kalau ada yang mau bertanya kenapa begitu. Lalu kedua, bahwa pendekatan ini akan secara efisien mengubah dan mencabut peraturan yang ada. Sehingga bisa lebih efisien, bisa lebih baik, dan syukur-syukur nanti diharapkan bisa menghilangkan ego sektoral. Tetapi saya mengidentifikasi dengan 8 alasan mengapa sebetulnya pendekatan Omnibus Law itu sia-sia. Pertama, undang-undang dalam sistem hukum yang demokrasi itu adalah produk politik. Oleh karena itu, kalau dulu kompromi politiknya adalah undang-undang yang begitu tumpang tindih, mengapa sekarang bisa lebih baik? Berarti yang salah adalah pembuat undang-undang. Nah, yang mau memperbaiki itu siapa juga? Pembuat undang-undang. Apa jaminannya bahwa produk legislasi yang akan dibuat, apakah itu undang-undang cipta kerja, akan berbeda dari sebelumnya? Nanti kita lihat. Nah, lalu kemudian sebetulnya ada satu hal yang menurut saya kurang tepat. Langkah awal untuk mengatasi disharmoni sebetulnya adalah dengan melaksanakan peraturan secara ilmiah, dalam hal ini ilmu hukum. Kalau itu dilakukan dengan ilmiah, dilakukan dengan kebijaksanaan, maka seharusnya secara tataran praksis itu bisa diselesaikan. Sehingga kita bisa melihat sebetulnya disharmoni yang terjadi merupakan refleksi dari silang kepentingan berbagai pihak. Apakah satu undang-undang yang dibuat dengan serba cepat mampu untuk menguraikan silang kepentingan tersebut? Mari kita lihat.
Lalu ada satu persoalan sosiologis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dimanapun itu, tidak identik dengan Indonesia, tapi dimanapun itu, yaitu perlu adanya rasa ikut memiliki, ownership, bahwa kita mau patuh karena kita tahu itu baik, begitu ya. Nah, lalu ada kemungkinan dalam hal ini Omnibus Law bisa potensial bertentangan dengan otonomi daerah. Ada undang-undang pemerintahan daerah, ada sejumlah undang-undang otonomi daerah, lalu kemudian ada undang-undang cipta kerja atau undang-undang yang menggunakan pendekatan Omnibus Law lainnya. Tinggal nanti pertanyaannya adalah undang-undang versus undang-undang siapa yang menang. Itu bisa dibahas. Lalu sebetulnya yang dibutuhkan adalah satu pelaksanaan. Karena undang-undang sudah demikian banyak, tinggal kita mau konsisten atau konsekuen tidak. Jadi bukan peraturan baru. Sehingga kalau kita bisa melakukan secara ilmiah dan kita lakukan secara konsisten dan konsekuen, seharusnya itu bisa dimitigasi masalah yang ada. Lalu sebetulnya kalau Omnibus Law yang dilakukan sekarang adalah satu pencabutan berbagai macam peraturan lewat satu peraturan baru, bukan satu pendekatan yang sama sekali baru. Sebab kita pernah melakukan itu antara lain dengan Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa undang-undang ini mencabut berbagai macam hukum positif, tertulis maupun tidak tertulis, dan mengambil alih pengaturannya. Dan apakah itu adalah satu praktek yang menimbulkan optimisme sehingga bisa kita copy untuk cipta kerja, patut untuk dikritisi juga. Nah, jadi pemerintah kabarnya membuat paling tidak 2 rencana pendekatan Omnibus Law terhadap cipta lapangan kerja, awalnya cipta lapangan kerja lalu kemudian jadi cipta kerja, dan Omnibus Law tentang perpajakan. Meskipun sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sudah juga banyak mengatur mengenai perpajakan. Saya belum tahu bagaimana nasibnya Omnibus Law untuk Undang-Undang Perpajakan, apakah berlanjut atau tidak, gitu ya. Nah, secara garis besar Undang-Undang ini yang saya periksa untuk kita bahas hari ini tebalnya 812 halaman. Ada 15 bab dengan 185 pasal. Kalau disahkan oleh Presiden, maka seketika itu juga akan diundangkan dan akan menjadi langsung berlaku. Dan peraturan pelaksananya dikatakan harus disiapkan dalam waktu 3 bulan kemudian, gitu ya. Nah, ada sekitar banyak sekali undang-undang yang diubah dan dicabut oleh si Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dari penataan ruang sampai dengan pencegahan pemberantasan perusahaan hutan, ketenaga kerjaan, industrian, perkereta apian, film, begitu ya, kepolisian, penanaman modal, lalu undang-undang administrasi kawasan perdagangan bebas, ada 78. Nah, dari 78 undang-undang yang diubah, ada 2 yang dicabut. Undang-undang gangguan, peninggalan dari masa kolonial, tentang bangunan, bagaimana bangunan itu harus difungsikan dan dibangun supaya tidak mengganggu sekitarnya, dan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan. Nah, itu 2 undang-undang yang dicabut. Yang lainnya diubah atau ditambahkan, begitu ya. Nah, sebetulnya apa sih undang-undang ini? Kalau kita lihat considerance itu bagian mengingat, begitu ya. Ada hal yang menarik dan saya harus katakan itu baik, gitu ya. Pertama itu mengenai keterlibatan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dalam menyiapkan dalam penyusunan undang-undang ini. Maka kita bisa melihat bahwa undang-undang itu paripurna dari lembaga tinggi negara yang terlibat. Lalu ada satu hal yang saya lihat sungguh menarik, yaitu pasal 27 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar yang berbicara mengenai hak warga negara atau pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini adalah satu hal yang tidak menjadi pertimbangan di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Begitu juga Undang-Undang pasal 28D ayat 1 tentang hak dan jaminan persamaan di hadapan hukum, sangat baik. Dan kemudian hak bekerja dan imbalan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Ini semua menjadi dasar hukum. Satu hal yang menurut saya sangat positif dan perlu untuk mendapatkan apresiasi. Tinggal pertanyaannya adalah apakah memang ini yang disetujui bersama atau tidak. Lalu ada juga satu upaya untuk mengakomodasi berbagai macam proyek strategis nasional, apakah infrastruktur, apakah investasi, apakah pariwisata. Satu hal yang saya suka dari undang-undang ini adalah satu berpikir yang logis, begitu ya. Pertama, dengan menyatakan perlu adanya pemerataan hak, berarti ada pengakuan hak itu tidak rata dibagi di antara warga negara.
Oleh karena itu dibuat rata dulu supaya pasti hukumnya agar orang bisa berusaha dengan satu pemahaman yang sama tentang hukum. Lalu kemudian usaha itu dilakukan bersama sehingga nantinya kita bisa menjadi satu bangsa yang mandiri, begitu. Itu bagus. Nah, apa sih itu cipta kerja? Berdasarkan definisi yang ada, cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi yang hendak diangkat itu adalah individu-individu yang akan menjadi wira swasta. Hal yang baik, gitu ya. Nah, tujuannya juga baik. Ada peningkatan ekosistem investasi. Kita butuh modal untuk bisa memperbaiki ekonomi, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, ya. Lalu kemudian kita juga perlu mengatur mengenai ketenagakerjaan agar semua orang memiliki kehidupan yang layak sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka. Lalu kemudian berusaha, dukungan riset, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, sampai dengan pengenaan sanksi. Nah, dari sini sempat ada satu kesalahan saya temukan, bahwa di draft yang versi 1028 pasal 12 dari Undang-Undang Informasi Geospasial dihapus, begitu ya. Tapi undang-undang itu tetap menggunakan istilah peta ruang bumi Indonesia. Nah, dalam draft yang 812, penghapusan ini dibatalkan. Jadi tetap dipertahankan seperti ini, gitu ya. Peta ruang bumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut. Jadi dipertahankan. Ini untuk menunjukkan bahwa ada sepertinya ketidakkonsistenan antara apa yang dibahas dengan apa yang hendak dikirim oleh Presiden. Atau walau alam, itu yang tidak jelas sekarang. Nah, apakah ada isu AMDAL? Nah, saya melihat bahwa AMDAL tetap ada. Itu kan salah satu yang dibahas. AMDAL kok tidak ada, gitu ya. Ada. Ini adalah undang-undang yang ada sekarang versus Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu kemudian mengenai hal yang menarik yang menurut saya bagus adalah bahwa undang-undang ini memungkinkan agar 40% pasokan pengadaan barang dan jasa pemerintah itu dibuat oleh usaha mikro, kecil, dan koperasi. Jadi membuka satu peluang. Bagus sekali itu. Dan ada demikian banyak ketentuan yang mewajibkan agar pengelola jalan tol, bandara, pelabuhan untuk memberikan ruang bagi UMKM. Nah, mengenai ketenagakerjaan, ini adalah hal yang sensitif, gitu ya. Saya harus mengatakan bahwa kita perlu hati-hati membaca ini. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah satu hal yang perlu didalami bersama. Dan lebih lanjut, mengenai pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu, yang hendak dilakukan adalah untuk menghapuskan pekerjaan waktu tertentu yang dibuat mengatung-ngatung, yang merugikan tenaga kerja. Jadi undang-undang ini berusaha untuk semaksimal mungkin orang langsung bekerja dalam waktu yang tidak tertentu, artinya bekerja permanen. Pekerjaan waktu tertentu itu hanya dilakukan jika memang untuk proyek-proyek yang sifatnya sementara, begitu. Itu tetap diakui. Lalu ada hal-hal yang dihapus mengenai perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan, gitu ya. Kalau tidak istilahnya mungkin subkontrak. Nah, itu yang untuk dihilangkan lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lalu kemudian juga hak-hak pekerja atau buruh yang kemudian sempat heboh kemarin mengenai upah minimum, benar atau tidak? Apakah itu dilakukan secara diubah pengaturannya sehingga orang dibayar per jam? Sebetulnya itu bisa kita lihat juga berlaku sekarang, tinggal nanti pengaturannya bagaimana bisa kita bahas lebih lanjut. Lalu apakah pekerja berhak untuk memperoleh upah yang sama? Sepanjang yang bisa saya periksa sekarang itu tetap tidak ada satu perubahan yang signifikan. Kalaupun ada, perubahannya adalah penyuntingan, begitu ya, perbaikan kalimat, tetapi tidak untuk mengubah secara substansi terkait dengan ketenagakerjaan. Juga ada pasal-pasal yang dihapus, sehingga untuk saya harus mengatakan bahwa ada demikian banyak tantangan pertama-tama untuk memahami mengenai apa sih yang sebetulnya berlaku ketentuannya, begitu ya, karena harus membaca berbagai macam dokumen. Ini adalah contoh bagaimana undang-undang yang diributkan itu sebetulnya hanya memperbaiki apa yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Terkait dengan pasal 154 mengenai pesangon itu sama, tetap tidak ada perubahan. Paling tidak berdasarkan draft yang saya baca. Lalu kemudian bahwa kalau masa kerja 1 tahun, orang akan mendapatkan pesangon 1 bulan. Kalau umpamanya masa kerjanya sampai 21 tahun,
maka 8 bulan upahnya, begitu ya, yang harus dibayar. Nah, yang menarik dari undang-undang ini adalah bahwa satu orang bisa mendirikan apa yang disebut sebagai perseroan terbatas, tidak perlu 2 orang. Undang-undang perseroan terbatas mengatakan demikian, tapi untuk UMKM bisa 1 orang saja mendirikan perseroan terbatas jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang mikro, kecil, dan menengah, begitu ya. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah adanya satu badan baru terkait dengan bank tanah yang memiliki fungsi yang spesifik untuk pengadaan tanah dan pengelolaan tanah di Indonesia. Yang menjadi persoalan lebih lanjut adalah mengenai disharmoni peraturan yang tadi saya sampaikan. Sebetulnya ada hal-hal yang menurut saya tidak masuk di akal secara keilmuan, tetapi di tingkat pelaksanaan memang itu menjadi persoalan, yaitu adanya aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, seharusnya demi hukum itu tidak berlaku, tetapi entah mengapa itu bisa dipertahankan, begitu ya. Nah, satu hal yang menarik adalah isu terkait dengan Indonesian Investment Authority. Jadi pemerintah bisa menyisihkan uang sebesar paling tidak 15 triliun rupiah untuk membuat satu perusahaan investasi. Mungkin ini yang disebut sebagai BUMN Holding untuk investasi, seperti yang dimiliki oleh Singapura dengan Temasek-nya. Sehingga nanti pemerintah bisa berinvestasi, beli saham, simpan uang deposito, lalu kemudian ikut dalam berbagai macam kegiatan investasi internasional maupun nasional. Itu yang dibuat oleh undang-undang ini. Nah, kalau melihat dari seperti itu, ada demikian banyak resistensi, kira-kira kenapa ya, begitu ya? Nah, tetapi ada hal yang menarik, bahwa dikatakan perlu Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan. Kenapa dia harus mengeluarkan Perpu? Karena dianggap banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu bisa kita lihat. Tapi yang perlu saya tekankan di sini bahwa ada jalur-jalur untuk penyelesaian perbedaan pendapat yang tidak seharusnya melibatkan kekerasan. Jadi janganlah kita mempertontonkan hal yang sebetulnya dapat dicegah, yang ada yang mengatakan itu memalukan, ada yang mengatakan itu penuh kekerasan. Kita perlu melihat itu secara proporsional. Ada masalah? Ya. Apakah menyelesaikan solusi? Tanda tanya. Apakah ada yang bagus? Ya. Apakah ada yang buruk? Ya. Yang perlu diingat adalah bahwa aturan apapun, di negara manapun, di masyarakat manapun, tidak akan pernah memenuhi ekspektasi 100% semua pihak. Pasti ada yang keberatan. Nah, itulah yang perlu kita lihat secara proporsional dalam konteks kenegaraan. Nah, dalam konteks iman pun kita bisa melihat sebetulnya apa yang sedang terjadi. Begitu. Nah, itu presentasi singkat saya untuk kita bisa eksplorasi lebih lanjut dengan berbagai macam pertanyaan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih Pak Yuun. Jadi sangat singkat, jelas, dan padat begitu ya. Jadi dipaparkan oleh Pak Yuun dengan kita bagaimana Omnibus Law ini gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu gitu ya teman-teman yang sudah bergabung dengan kita gitu ya. Ada Bangga Kampus Coklat gitu ya. Selamat malam. Ada Lazuardi Johannes juga selamat malam semua. Ada juga ini harapan begitu ya dari Jordan Lasion Marco Roni. Semoga kedepannya kebijakan-kebijakan pemerintah baik dan tidak menimbulkan kericuhan lagi. Tadi sudah dijawab juga ya sama Pak Yuun bahwa tidak ada kebijakan yang memuaskan semua orang begitu ya. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Thank you ya sudah join juga. Ada juga Lazuardi, salam kenal juga Kak. Ya. Salam juga dari Remia juga dan ya teman-teman yang lain. Ya, saya pikir teman-teman ada juga dari Udayana ya. Wow, dari Udayana Bali. Saya berkat Haryanja dari Udayana Kak. Ya, selamat datang ya teman-teman semua dari Udayana, dari berbagai kampus yang ada. Dan tentu kami juga menunggu ya, mengharapkan pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman juga kami sangat harapkan mungkin ada selama ini yang mau bertanya-tanya tentang Omnibus Law ini. Karena sekali lagi harapan kita adalah setelah ini kita bisa menentukan sikap. Apa yang bisa kita lakukan
sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai warga negara. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Yuun begini ya. Tadi yang menarik adalah Pak Yuun mengatakan bahwa istilah Omnibus Law itu juga baru ya setahun belakangan ini tidak begitu didengar begitu ya, mungkin baru-baru ini. Kalau juga merujuk dengan Prof. Maria begitu ya, juga pernah mengatakan juga itu dalam satu statement juga mengatakan bahwa dia juga baru mengenal istilah Omnibus Law. Yang saya tahu bahwa ada dua sistem di dunia ini kalau nggak salah, bisa dikoreksi gitu ya. Ada Anglo-Saxon, ada sama Common Law. Nah, kita kalau tidak salah itu Anglo-Saxon ya Pak Ayun, sehingga tidak bukan civil law dan common law. Anglo-Saxon itu common law. Oke, Anglo-Saxon itu common law. Ya. Apakah memang karena memang kita itu civil law sehingga tidak terbiasa dengan istilah-istilah Omnibus Law yang katanya itu biasa di sistem common law gitu Pak? Oke, sebetulnya dikotomi civil law dan common law itu tidak terlalu signifikan menurut saya di abad ke-21 ini. Jadi itu justru membatasi ruang berpikir kita. Dikotomi itu bagus untuk mengetahui kita itu sebetulnya seperti apa. Tapi Indonesia panjang ceritanya begitu ya. Singkatnya, kita sebagian civil law berdasarkan apa yang kita terima dari sistem Hindia Belanda. Tetapi perkembangannya kita tidak konsisten dengan civil law dan ada banyak ciri-ciri common law yang kita miliki dalam sistem hukum kita, begitu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara nama, begitu ya, Omnibus Law namanya atau apapun itu namanya, itu semata-mata adalah untuk memudahkan, memberikan penjelasan dan pertama-tama untuk berkomunikasi antara mereka yang membutuhkan nama. Seperti Anda namanya Remi, saya namanya Yuun adalah supaya kita jelas ketika di tengah kerumunan orang siapa yang kita maksud ketika kita memanggil seseorang. Begitu juga Omnibus Law. Jadi kalau dilihat sebagai satu nama itu sendiri, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa untuk kita tolak begitu ya. Satu hal yang mendatangkan alergi. Tapi bahwa memang kita tidak pernah menggunakan Omnibus Law. Sama sebetulnya untuk mengatakan bahwa sebetulnya ada banyak istilah Latin yang kita tidak pelajari di Fakultas Hukum karena tidak ada pelajaran bahasa Latin. Tapi orang selalu mengatakan hal-hal yang sifatnya dengan menggunakan istilah-istilah Latin begitu ya. Karena apa? Karena ada adagium. Nah, orang hukum itu terkadang memang ajaib. Bicara menggunakan adagium Latin tapi secara gramatikal salah karena memang tidak memiliki pelajaran bahasa Latin. Tapi supaya kelihatan canggih dipakailah istilah. Nah, jadi tadi dikatakan oleh Anda, bagaimana saya berikan informasi, saya sering menulis mengenai informasi hukum sebagai bagian daripada pengabdian masyarakat saya, dan coba untuk menguraikan apa yang masalah yang ada di akun Facebook saya. Jadi untuk ini saya sudah menulis dari bulan Februari, dan saya buat satu judul yang berjudul Canggih Terdengar Ruwet Berpikir. Jadi canggih terdengar Omnibus Law. Seolah-olah luar biasa gitu, tapi sebenarnya itu menunjukkan keruwetan berpikir. Dari banyak pihak, saya tidak mau menyebut satu nama, tapi dari banyak pihak. Persoalan kita adalah sulit sekali untuk berpikir secara tertib, secara keilmuan. Itu sebetulnya yang perlu untuk menjadi PR besar bangsa ini. Itu tanggapan saya. Ada membedakan. Ya, nah, thank you ya Pak Yuun untuk jawaban yang pertama. Nah, ternyata kita langsung ada nih Pak Yuun yang bertanya begitu ya. Saya akan coba melihat pertanyaan teman-teman. Ya, ini dari Bangga Kampus Coklat ya. Saya sangat tidak setuju dengan Omnibus Law karena hanya mempermudah persyaratan untuk para wirausahawan, namun buktinya mempersulit para pekerja yang bekerja di wirausaha tersebut. Gimana? Begini, kalau saya mau bicara kalau ada data. Berdasarkan data, kita kemudian melakukan analisis dan mengambil kesimpulan. Saya tidak punya data
Dan sepanjang saya tahu, Indonesia, apakah itu kementerian, apakah itu swasta, itu tidak memiliki data yang akurat dan komprehensif. Mungkin saya salah, tapi pengalaman saya adalah seperti itu. Sehingga banyak diskursus, banyak silang pendapat, banyak perdebatan itu tidak didasarkan pada data. Nah, apakah itu benar adanya? Saya tidak bisa mengiyakan dan tidak bisa juga menyatakan salah. Tetapi yang perlu dilihat adalah kita perlu secara komprehensif mempertimbangkan berbagai macam masalah. Di Indonesia ini, apakah kita bicara mengenai Omnibus Law, atau bicara mengenai RKUHP, atau bicara mengenai COVID-19 penanganannya, kita cenderung untuk melihat dari sisi-sisi yang kita mau lihat. Bagaimana dengan sisi-sisi yang kita belum tahu? Kalau kita mau mengambil keputusan yang baik adalah berdasarkan analisis masalah yang benar. Itu kalau dilihat secara akademisnya, apapun ilmunya. Dan kemudian berdasarkan data yang ada. Tanpa itu semua, maka yang kita lakukan adalah hanya meraba-raba. Oleh karena itu saya bisa mengatakan yang disampaikan oleh saudara Bangga Kampus Coklat itu bisa benar, bisa juga salah, tergantung datanya apa. Nah, kalau saudara Bangga punya data, coba kita lihat, maka mungkin saya bisa memberikan jawaban yang lebih konklusif begitu. Oke, Yas. Ya, sekarang ada juga dari Kak Susan Erika, begitu ya. Benar Pak, demo tahun 98 sebenarnya tidak menurunkan Soeharto, tapi langkah konstitusional yang ditempuh. Lalu apakah demo belakang ini memberi dampak signifikan pada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja? Gimana Pak? Tahun 98 itu tidak bisa dilihat dari tahun 98. Itu harus dilihat dari berbagai rangkaian yang terjadi, paling tidak ditarik dari tahun 1992. Jadi ini yang terjadi di periode tersebut. Kebebasan pers itu hampir tidak ada. Pemberedelan majalah Tempo yang tidak pernah kembali lagi kualitasnya seperti dulu, saya harus mengatakan begitu, dengan tabloid Detik dan editor itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, tidak ada lagi suara pembanding. Jadi semua adalah mengikuti kata pemerintah. Bandingkan itu dengan hari ini. Sekalipun ada hoax, pers itu bebas. Tidak ada pemberedalan pers. Lalu kedua, KKN. Mungkin ada KKN. KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin ada. Yang terjadi pada tahun 90-an dan dengan sekarang kalaupun ada, itu tidak sebanding. Itu bukan apple to apple. Kenapa begitu? Oleh karena jelas-jelas kelihatan begitu gamblangnya penguasa menunjuk orang-orang dan memberikan orang-orang yang akan memenuhi kepentingannya. Sehingga yang terjadi pada tahun mencapai puncaknya pada tahun 1998 itu adalah kemuakan yang luar biasa. Rupiah hancur, ekonomi hancur. Di tahun 1988 sampai dengan tahun kira-kira Pakto 1988, paket Oktober 1988 memungkinkan konglomerat untuk melakukan capital flight. Dan itu banyak digunakan kesempatan oleh apa yang disebut oleh Quick Kengi sebagai konglomerat hitam untuk meminjam uang, lalu kemudian sampai puncaknya pada BLBI yang sampai sekarang masih belum tuntas tuh, ada banyak kasus. Nah, sehingga ada sedemikian gamblang, demikian telanjang tanpa ada suara pembanding mengenai betapa salah arahnya negara ini. Nah, bandingkan itu dengan hari ini. Apakah salah arah pemerintahan? Mungkin ya, kita patut mengkritisi itu, tapi mungkin juga tidak. Apakah ada pers bebas? Sangat bebas. Zaman dulu tahun 90-an tidak bisa mengkritik presiden, orang hilang, begitu ya. Lalu kemudian ada begitu banyak ruang demokrasi, sehingga demo yang ada pada tahun 98 itu memang satu puncak kemarahan luar biasa. Megawati dengan PDI-nya dipreteli, sehingga tidak ada lagi counter politik daripada penguasa, tidak ada pers bebas. Kita melihat begitu banyak KKN, ada mobil nasional diberikan kepada siapa,
semua tahu, begitu ya. Sementara di sisi lain begitu sulit kehidupan bagi banyak orang. Jadi semua itu sebetulnya sudah mencapai puncaknya. Nah, sekarang bagi sebagian besar, bagi sebagian orang tertentu ada puncak kemuakan, begitu ya. Kita bisa lihat banyak orang yang tidak setuju dengan pemerintah. Tetapi menurut saya, karena saya ada di jalan juga tahun 1998, itu beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Gitu. Jadi saya termasuk pelaku. Ya, jadi berbeda ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada Deska Situmorang, ini punya 3 pertanyaan, tapi coba kita buat dalam 2 kali ya. Ini yang pertama, Pak. Jumlah halaman naskah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja selalu berubah sejak disahkan 5 Oktober. Naskah terakhir yang sudah dibersihkan, Seknek versi 1187 halaman. Bahkan ada pasal yang dihapus. Apa perubahan ini dimungkinkan secara aturan? Nah, ini juga menarik juga nih. Begini, saya akan menjawab. Dimungkinkan tergantung tahapnya di mana, gitu ya. Jadi ketika dia masih dalam tahap pembahasan antara presiden yang diwakili oleh menteri yang diutus dengan DPR, itu biasa. Tetapi ketika sudah disetujui bersama, gitu ya, 1 titik 1 koma, apalagi pasal hilang, itu akan tidak sama dengan apa yang disetujui. Kalau perubahan itu hanya tebal tipis halaman, marginnya, lalu jenis hurufnya, oke lah itu. Sepanjang secara secara substansi dan secara titik koma, secara tata bahasa tidak berubah, sama, oke. Tapi kalau ada pasal yang hilang, ada kata yang hilang, itu bukan yang disetujui bersama. Jadi makna daripada disetujui bersama adalah simetris, sama persis, identik apa yang diteken dengan apa yang disetujui bersama dengan apa yang akan disahkan oleh presiden, begitu. Nah, itu yang gelap, begitu ya. Sejauh yang saya lihat sih seharusnya ada perbedaan, tetapi mungkin saya salah. Nah, mungkin di bagian-bagian inilah kita perlu mengawal, begitu ya, Pak. Mungkin kita perlu memperhatikan di situ, di bagian-bagian ini, karena kadang-kadang belakangnya luar biasa sekali. Oke, ini dari Deska juga, lanjutan pertanyaannya. Beberapa pihak mengatakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada kepentingan pengusaha atau politisi. Bagaimana pandangan Pak Iun? Mungkin disambung dengan pertanyaan ketiga. Semendesak apa Perpu ini dibuat? Kalau kepentingan, semua punya kepentingan. Tinggal apakah kepentingannya dapat diutarakan atau tidak. Apakah kepentingannya bergaung tidak di ruang publik, gitu ya. Saya punya kepentingan, Anda punya kepentingan, saudari yang bertanya juga punya kepentingan. Nah, tetapi memang dalam jalur-jalur demokrasi, terkadang kita semua tidak bisa mempunyai akses. Seharusnya kita melihatnya begini, ini secara struktur ya. Kita memilih siapa yang menjadi anggota DPR, kita yang memilih siapa yang menjadi presiden, begitu ya. Apakah kandidat yang kita pilih menang atau kalah, itu urusan demokrasi, begitu. Itu realita demokrasi. Dalam asumsi politik dan asumsi hukum, maka mereka yang kita pilih itu akan menyuarakan suara kita. Maka kita disebut konstituen. Tetapi ada banyak kasus di mana konstituen merasa dicurangi oleh mereka yang dipilih. Sehingga yang mengemuka adalah siapa yang punya akses terhadap perumusan peraturan. Nah, sepanjang saya tahu, pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk memastikan pemangku kepentingan itu difasilitasi. Nah, tetapi kemudian terkadang ada disinformasi, ada misinformasi, sehingga tidak sampai itu kepada publik. Kalau untuk mengatakan yang seolah-olah keluar, seolah-olah dominan untuk tampak adalah kepentingan politisi atau pengusaha, ya. Tetapi tidak untuk mengatakan bahwa individu seperti kita, dia tidak memiliki kepentingan. Hanya mungkin kita terlalu sibuk untuk mengurus kehidupan kita, belajar, bekerja, gitu ya, melakukan apa yang harusnya kita lakukan, karena tanpa itu kita tidak bisa menikmati hidup kita, karena kita masih terpaku pada hal-hal tersebut. Sementara pengusaha bisa menyuruh karyawannya untuk bekerja, dan dia bisa melakukan lobby, begitu ya. Jadi apapun peraturan, selalu punya kepentingan.
seluruh orang. Terkadang kita tidak tahu aja kalau kita punya kepentingan, baru sadar. Gitu. Ya, mungkin itu Pak, dielaborasi lagi dengan yang ketiga. Sebenarnya apa Perpu itu dibuat? Tadi mungkin Bapak juga udah bahas juga sih di presentasi, atau mungkin lebih dipertajam lagi. ini direkam ya. Ini live lagi ya, saya kurang enak ngomongnya. Perpu itu adalah usulan yang konyol. Dan itu bukan solusi. Mengapa? Ini saya sampaikan. Sebagian daripada pengusung ide Perpu kepada Presiden itu orangnya saya kenal. Coba bayangkan, menurut Undang-Undang Dasar, 30 hari semenjak disetujui bersama dokumen tersebut yang namanya RUU, disahkan atau tidak disahkan oleh Presiden, itu akan jadi undang-undang. Jadi, menurut Undang-Undang Dasar, tanggal 4 November itu akan jadi undang-undang. Oke? Tapi Presiden bisa mengesahkan, artinya mengesahkan dia membubuhkan tanda tangan. Gitu ya. Nah, diberikan jadwal sebelum 30 hari. Jadi kalau Presiden sebelum 4 November itu mengesahkan, jadilah itu undang-undang, si RUU-nya. Kalau Presiden nggak mengesahkan, maka dia otomatis jadi undang-undang. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Undang-Undang Dasar. Nah, mereka yang mengusung ide Perpu pertama-tama yang saya tangkap di pemberitaan, mungkin pemberitaan tidak akurat, mengatakan Presiden segera mengeluarkan Perpu. Itu tidak masuk di akal. Kenapa? Orang belum jadi undang-undang kok mau dibatalkan lewat Perpu. Perpu membatalkan apa? Membatalkan yang goib, tidak masuk di akal. Oke. Mari kita lihat kemungkinan kedua. Si RUU ini akan jadi undang-undang. Apakah disahkan oleh Presiden sebelum tanggal 4 atau otomatis sah jadi undang-undang karena Presiden tidak membubuhkan tanda tangan. Lalu 1 detik saja setelah dia jadi undang-undang, Presiden katakanlah mengeluarkan Perpu. Nah, mari kita lihat begini. Secara logika, undang-undang RUU itu bisa disetujui bersama karena apa? Karena Presiden yang adalah lembaga negara, jadi bukan seorang Joko Widodo, tapi lembaga negara, mengutus wakilnya dalam hal ini Menko bidang perekonomian, Erlangga Hartarto, untuk membahas dengan DPR. Kalau kemudian dia yang mengutus orang untuk membahas, apalagi RUU Cipta Kerja itu draftnya inisiatif dari Presiden, kemudian sudah disetujui oleh DPR, lalu kemudian Presiden mencabut lewat Perpu, bukankah Presiden mengkhianati DPR? Oke? Nah, ada masalah lebih lanjut terkait dengan Perpu. Perpu itu sementara. Di masa persidangan berikutnya, DPR itu harus membuat keputusan. Menyetujui atau menolak Perpu. Kalau Perpu disetujui, sah. Apa yang diatur oleh Perpu itu berlaku. Konsekuensinya, Undang-Undang Cipta Kerja kan mencabut berbagai macam undang-undang, 78 loh ya. Terus kemudian itu dibatalkan oleh Perpu. Nah, lalu DPR mengatakan misalnya setuju dengan Perpu. Oke. Maka apa yang terjadi secara hukum? Kembali lagi lah 78 undang-undang yang sudah dicabut. Jadi seolah-olah zombie, mereka hidup lagi tuh. Belum pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan dimanapun yang saya tahu dalam ilmu saya ada undang-undang yang diundang-undangkan 2 kali. Itu super undang-undang namanya, gitu. Opsi kedua, di sidang berikutnya DPR menolak, dan itu logis secara politik. Loh, kita kan kemarin sepakat, terus Anda ingkar janji, sekarang Anda tanya saya mau tidak ditempelin kiri kanan. Kalau Anda jadi anggota DPR, kalau Anda menjadi DPR itu sendiri, sudah dikhianati, terus disuruh untuk mengatakan Anda salah. Padahal yang bawa rancangan undang-undang siapa? Bukan DPR. Maka yang terjadi dengan Perpu itu adalah krisis konstitusional. Negara ini akan punya masalah krisis konstitusional. Nah, solusinya apa? Ya sudah, kalau ada satu saja WNI yang tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ada jalurnya, yakni silakan ajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Tidak akan terjadi krisis konstitusional. Jadi ide Perpu itu tidak logis dan salah.
Apakah ada etikat buruk? Wallahu alam. Tetapi itu tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Baik, sangat lugas dan tegas begitu ya. Harapannya adalah kepada teman-teman yang join hari ini bicara tentang Perpu sudah lah ya. Jangan lagi ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan untuk mengkompor-komporin atau menjadi bagian daripada problem yang berikutnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini David Domain. Kalau memang yang terhormat, Presiden punya pengaruh sedemikian di parlemen untuk melancarkan undang-undang cipta kerja dengan cepat. Kenapa ya tidak langsung dibuat satu bentuk kodifikasi undang-undang ketimbang sekedar mengubah atau mencabut? Wah, ini gimana, Pak? Pertama-tama saya mau memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah bekerja siang malam tidak pulang ke rumahnya untuk menyusun RUU Cipta Kerja. Bahwa publik kemudian tidak suka dengan itu lain perkara. Tapi sebagai seorang sarjana hukum, saya mengapresiasi karena luar biasa sulit, susah. Dan meskipun tidak sempurna, apa yang mereka sudah sampai dengan draft tersebut itu luar biasa hebat. Apakah Bandung Bondowoso era abad 21? Mungkin iya, begitu ya, luar biasa. Nah, kodifikasi, yang dimaksud dengan kodifikasi itu adalah membuat semua aturan ada dalam satu buku, gitu ya. Jadi tidak ada aturan di luar buku ini. Itu yang maksudnya kodifikasi. Nah, di sini relevan itu perbedaan common law dan civil law. Dalam civil law diasumsikan di luar apa yang sudah diatur di sini tidak ada. Jadi pasalnya bisa beribu-ribu. Di common law enggak. Itu dia berdasarkan ada permasalahan diselesaikan dengan undang-undang, ada permasalahan diselesaikan dengan putusan hakim, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa membuat satu kodifikasi dibutuhkan waktu 2 generasi. Kecuali Anda adalah Napoleon Bonaparte, bukan Napoleon Bonaparte yang polisi, Napoleon Bonaparte yang maharaja. Dia, karena dia maharaja, dia bisa menentukan isinya begini, isinya begitu, isinya begini, isinya begitu. Nah, di era demokrasi modern, mustahil untuk bisa dilakukan itu. Kenapa? Pertama, membutuhkan orang yang luar biasa cerdas, yang memiliki pengetahuan ensiklopedis untuk membuat satu aturan tuntas, bulat. Lalu kedua, mustahil oleh karena bangsanya itu adalah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena bangsa ini luar biasa, na'udzubillah majemuknya. Sehingga saya bisa setuju, yang lain tidak setuju. Yang lain tidak setuju, saya setuju. Kalikan itu 260 juta orang. Pusing itu. Bahwa sekarang sudah banyak terjadi perundungan begitu ya secara media sosial ataupun secara fisik, ada persekusi bahkan, menunjukkan bahwa untuk negara seperti Indonesia butuh waktu lama untuk bisa membuat satu aturan yang akan bisa diterima oleh banyak pihak. Sehingga kodifikasi seperti contoh rancangan KUHP tahun lalu itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Begitu. Masalahnya pertama-tama, saya nggak suka. Kenapa ya sekarang saya nggak suka aja? Pokoknya saya nggak suka. Begitu. Terserah orang lain suka dan terserah orang lain diuntungkan begitu. Ya saya nggak suka. Kenapa? Ya kan saya punya hak. Nah itu yang kemudian menjadi persoalan. Memang untuk masalah kodifikasi harus diakui itu membutuhkan kesabaran. Sepertinya yang sedang terjadi adalah ketidaksabaran. Apa yang menjadi dasar walau-walau. Wah. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Albert Aprildo. Oke, saya kenal juga ini orang ya. Malam Tulang. Siapa nih Tulang? Oh, Pak Yun ya. Yang saya tanyakan adalah apa langkah-langkah yang bisa publik lakukan untuk mengawal rancangan undang-undang setelah ditandatangani oleh Presiden nanti supaya ada check and balances. Makasih Tulang. Aduh. Pertama, setiap warga negara punya hak untuk tahu. Ada yang disebut sebagai Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi kita berhak tahu. Itu yang mana naskah. Konstitusional itu. Tidak usah Anda merasa saya harus konglomerat, saya harus pejabat. Enggak. Satu individu, WNI, itu berhak tahu. Ketika satu aturan sudah disahkan oleh Presiden, secara hukum, itu akan berlaku sebagai hukum positif. Artinya mengikat semua kita.
Antara kita tahu, tidak tahu, sadar, tidak sadar, suka, tidak suka, itu mengikat. Nah, kalau dibicarakan mengenai checks and balances, satu hal yang diajarkan dalam ilmu politik dan ilmu hukum, maka ikutilah mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada adalah mari uji ke Mahkamah Konstitusi. Apakah ada hak-hak konstitusional dari individu yang menjadi pemohon itu yang dipasung, ada yang dikurangi, ada yang dirugikan. Kalau tidak ada, ya Mahkamah Konstitusi akan mengatakan tidak, begitu. Jadi ikutilah jalur konstitusional yang tersedia, ajukan permohonan dan kritisilah, tapi kritisinya dengan data. Kritisinya ya baper boleh, tetapi jangan merusak gitu. Oke. Ya, kita akan. Nah, ternyata Desya masih terus bertanya nih, Pak. Ya, pertanyaan lagi. Belum puas ya? Belum puas. Kita akan puaskan gitu ya. Menyambung pertanyaan nomor 1 tadi. Artinya Bapak melihat setelah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, ternyata ada perubahan isi oleh Balik, DPR, dan Setnek. Apakah pihak yang mengubah naskah RU ini melakukan perbuatan melanggar hukum? Begini, saya tidak bisa menjawab secara tegas karena saya tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Kalau yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah tidak sesuai dengan aturan undang-undang, dalam hal ini undang-undang dasar, tidak untuk mengubah apa yang sudah disepakati bersama, ya. Apakah itu ada dilakukan secara sengaja atau memang ternyata sebetulnya belum tuntas, begitu ya? Paling tidak untuk mengatakan, kok udah ketok palu dulu padahal marginnya belum dibereskan atau typo errornya belum diperbaiki, walau-walau. Bahwa ada ketidaksesuaian dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Sepertinya ya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mungkin naskah yang diterima oleh Presiden bukanlah naskah yang disetujui bersama. Nah, kalau kemudian Presiden menolak, timbul permasalahan. Kan Presiden itu mendapatkan naskah dari Sekretariat Jenderal. Kalau dia tolak, bisa jadi masalah. Timbul krisis konstitusional. Apa solusinya? Mudah. Presiden kirim kembali Menko bidang perekonomian untuk rapat paripurna dengan DPR, ketuk palu naskah mana yang akan diteken oleh Presiden. Nah, selesai itu. Oke, itu ya, Desya ya, untuk jawaban nomor 1-nya. Nah, kita lanjut menyambung pertanyaan nomor 2. Luar biasa Desya nih. Menyambung kepentingan masyarakat, setidaknya dari yang berdemo, banyak yang tidak terakomodasi dalam naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, apakah jalan masyarakat, khususnya pendemo, tinggal JRI judicial review ya ke MK? Judicial review, ya. Judicial review. Yeah. Dan menyambung juga Pak, pertanyaan nomor 3, Pak Sudi sejak awal minta dukungan MK untuk Cipta Kerja, apakah mungkin masih bisa memutuskan judicial review untuk Cipta Kerja secara jernih bila ada yang mengajukan? Jawaban pertanyaan 2, ya, begitu ya. Itu mekanisme yang kita sepakati sebagai bangsa. Jadi tidak tidak menjadi letupan kefrustasian. Jangan. Frustasi itu individu, tapi bangsa tidak boleh frustasi, gitu ya. Lalu pertanyaan ketiga, Presiden meminta dukungan ke MK, ya bisa-bisa aja. Apakah MK itu kemudian akan independen atau tidak? Menurut Undang-Undang Dasar, dia harus independen. Jadi kalau MK tidak independen, ya buktikanlah bahwa MK tidak independen. Jangan a priori. Kita ikuti aturan yang ada, gitu ya. Nah, kalau semua bisa melihat kan apa yang terjadi di MK setahu saya cukup transparan untuk menunjukkan apa yang terjadi dalam proses di situ. Nah, kalau ada bukti yang mengatakan bahwa MK tidak independen, ya oke, kita tempuh jalur berikutnya. Yang penting adalah bangsa ini harus belajar untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara apik, secara beradab sebagai satu bangsa. Kalau tidak, peradaban kita tidak maju. Oke, ya itu ya Desya. Kalau pertanyaan lagi silakan ya, kita masih memberikan kesempatan
sepuas-puasnya kepada teman-teman, khususnya juga rekan-rekan mahasiswa atau alumni yang mungkin galau dengan Omnibus Law ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, saya juga beberapa waktu yang lalu, Pak, saya tuh menonton televisi, gitu ya, CNN kalau tidak salah, bahwa memang dicetuskan bahwa menurut salah seorang menteri pencetus Omnibus Law, bahwa sebenarnya Omnibus Law ini sudah pernah ada. Ini kira-kira gitu ya. Dari misalnya dibilang ketika TAP MPR tahun 2000, itu bagaimana akhirnya menghapus semua TAP-TAP MPR sebelumnya. Atau juga tentang Undang-Undang Otonomi Daerah tadi ya, yang Bapak Yun sempat bahas juga. Nah, ya bagaimana kita bisa melihat ini, Pak? Memahami tentang statement ini yang sempat beredar juga. Ya, sebetulnya bukan Undang-Undang Otonomi Daerah, tetapi Undang-Undang Pokok Agraria. Oh, ya. Jadi menteri itu mengatakan TAP MPR, tapi saya periksa kalau yang dimaksud dengan Omnibus Law adalah apa yang dibuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Maka seharusnya itu adalah terjadi paling tidak di tahun 1960 ketika keluar Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria, gitu ya. Satu dokumen itu kemudian mencabut berbagai macam peraturan tanah peninggalan zaman Hindia Belanda. Lalu kemudian dia ambil alih lah. Jadi satu peraturan misalnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dicabut tentang hak atas tanah. Lalu Agrariswet, Undang-Undang tentang agraria dari tahun 1870 dicabut oleh si Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, jadi kalau pendekatannya adalah, kalau itu pendekatan yang dimaksud dengan Omnibus Law, kita sudah pernah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Pokok Agraria mencapai tujuannya? Maka kita lihat, ada demikian banyak sengketa tanah sampai dengan sekarang. Salah satu yang diprioritaskan oleh Presiden kan adalah pembagian sertifikat tanah. Nah, itu pun baru dilakukan beberapa tahun terakhir untuk menunjukkan kepada kita, selain luasnya wilayah Republik Indonesia, tapi juga untuk menunjukkan bahwa itu adalah satu praktek yang perlu untuk kita kritisi. Omnibus Law itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Nah, ini nanti terkait dengan disharmoni. Pertama-tama, yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, oleh negara ini adalah perlu ada satu bank data, pangkalan data, terkait dengan seluruh peraturan dari tingkat pusat sampai tingkat terbawah. Itu kita tidak punya. Tidak ada itu. Sehingga untuk mengatakan aturannya apa? Pemerintah provinsi bisa mengatur X, pemerintah kabupaten bisa mengatur Y, lalu di tingkat nasional ada undang-undang yang mengatur A. Terjadilah disharmoni. Kenapa terjadi disharmoni? Karena antara lain ada ego, dan kedua tidak berpikir dengan tertib. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga langkah pertama sebetulnya adalah mari kita sebagai bangsa bikin pangkalan data. Itu harus dibuat oleh pemerintah, bukan swasta. Sehingga dari Sabang saya merauke, apapun provinsinya, apapun kabupatennya, apapun wali kotanya, gitu ya, apapun statusnya khusus, begitu ya, atau provinsi biasa, harus ada satu pangkalan data. Itu yang harus pertama-tama dibangun. Tanpa itu, Omnibus Law tidak akan efektif. Kenapa begitu? Begini, contoh, saya punya pengalaman sekian puluh tahun mempelajari dokumen hukum. Pertanyaannya, si Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah, mencabut. Ada bagian yang mudah, ada bagian yang sangat kompleks. Seperti tadi saya sampaikan mengenai PT yang didirikan satu orang. Untuk bisa mengatakan PT ini didirikan satu orang, syaratnya apa? Syaratnya bukan ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Syaratnya ada di Undang-Undang UMKM. Mikro, kecil, dan menengah. Jadi harus baca 3 dokumen, plus peraturan pelaksananya. Nah, apakah orang di lapangan yang harus mengeksekusi peraturan ini bisa atau tidak? Dan kekhawatiran saya, itu pertama-tama karena si undang-undang ini akan langsung berlaku, tidak ada masa transisi. Maka bisa terjadi gagap-gagap mereka yang harus melaksanakan. Nah, jadi kalau saya akan bertanya, panggillah dulu secara acak beberapa orang di level eksekutorial. Ngerti nggak ini undang-undang? Kalau dia tidak mengerti apapun latar belakang pendidikannya, yang penting fungsinya adalah itu,
maka akan ada masalah. Ya, oke, jadi sudah clear ya, gitu ya. Berarti bahwa sebenarnya dari Pak Yuun tadi supaya ini bisa berjalan ya, alangkah baiknya kalau lebih dulu tuh ada pangkalan data sehingga terjadi harmonisasi antara pusat dan daerah dan terjadi. Karena kenyataan selama ini bahwa ego sektoral itu cukup tinggi ya Pak di Indonesia ya Pak, antara menteri. Konon kabarnya begitu ya. Saya tidak bisa memberikan satu jawaban yang pasti karena saya bukan apa namanya di kementerian, tapi konon kabarnya begitu. Bisa Ya, jadi tidak semua. Ya, karena juga itulah latar belakang juga sebenarnya kalau kita perhatikan di media narasi yang dibangun supaya menyatukan ini. Jadi ada yang katakan bahwa dari berbagai macam aturan begitu ya. Jadi akhirnya disatukan, disatukan menjadi satu sehingga satu pintu semuanya sehingga tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain. Dan memang tadi juga Pak Yuun juga berkata bahwa antara peraturan dengan undang-undang itu apa ya terjadi semacam pertentangan hukum begitu ya antara satu dengan yang lain. Itu kenapa ya Pak? Sehingga kenapa bisa terjadi sampai ada pertentangan antara peraturan dengan peraturan yang lain, saling bertabrakan satu dengan yang lain. Gitu. Apa yang salah dengan semua itu? Ada dua sebetulnya secara garis besar alasan mengapa kita harus berkutat dengan persoalan itu. Pertama, karena tidak berpikir secara ilmiah untuk ilmu hukum. Itu yang paling simpel, begitu ya. Jadi, seperti tadi saya tunjukkan, kok ada peraturan di tingkat bawah, itu bertentangan dengan peraturan tingkat atas. Secara keilmuan, itu otomatis tidak berlaku. Otomatis tidak berlaku. Tetapi kemudian dibuatlah ruang untuk menguji secara material kepada Mahkamah Agung, kalau dia di bawah undang-undang. Kalau dia levelnya undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, sebetulnya masalahnya adalah secara berpikir secara ilmiah. Tapi mungkin juga karena kita tidak tahu bunyi aturan atasnya apa, sehingga oleh karena itu perlu untuk punya pangkalan data terkait dengan aturan. Nah, alasan yang kedua itu sedikit sensitif ini, yakni otonomi daerah. Jadi otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk membuat aturan. Yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah semaksimal mungkin menyapu semua kewenangan daerah, mengkonsentrasikan itu ke pusat, begitu ya, sehingga satu pintu. Itu sebabnya saya katakan bahwa Omnibus Law potensial bertentangan dengan otonomi daerah. Itu, tapi kita lihat bahwa pembahasan si rancangan paling tidak secara ke lembaga negara paripurna. Kenapa? Karena meskipun draft diusulkan oleh Presiden, dibahas oleh DPR, tetapi DPD yang mewakili daerah terlibat. Nah, tapi itu timbulkan persoalan, saya sebagai warga negara tidak terlibat. Nah, disitulah kemudian kita lihat bahwa apakah sudah dilakukan sosialisasi, apakah sudah dilakukan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan, atau kerennya ada tidak FGD, Focus Group Discussion. Nah, tentu semua orang belum tentu bisa punya waktu begitu ya, dan belum tentu punya kemampuan pemahaman tentang apa yang akan dibahas. Nah, dari situlah paling tidak kita bisa lihat apakah itu namanya universitas, apakah itu namanya tokoh, apakah itu namanya asosiasi, siapapun itu, kalau dia dilibatkan sudah menunjukkan bahwa paling tidak pemangku kepentingan mulai ikut dipikirkan, ya. Nah, tapi kembali, tidak akan mungkin satu aturan memuaskan semua pihak 100%. Pasti ada yang keberatan. Pasti, dimanapun. Sampai kapanpun. Gitu. Oke, jadi sebenarnya apa ya, dibutuhkan juga ya orang-orang yang memang cukup fokus dalam bidang ini sehingga bisa menata dengan baik ya, carut marutnya ya. Atau dengan kata apa ya, dibutuhkan Pak Yuun yang banyak begitu ya. Yang bisa berkontribusi. Oke, ternyata Desta belum puas, Pak. Ya, ternyata dia masih bertanya lagi untuk ya. Pertama dia ucapkan terima kasih untuk penjelasan. Nah, kalau boleh nanya lagi, boleh. Ya. Secara filsafat, nah ini udah masuk filosofi ya. Hukum sebenarnya apa dulu sih yang dilakukan untuk membuat undang-undang atau bahkan suatu omnibus law?
Saya kurang menangkap ini pertanyaannya Deska. Apakah yang dimaksud adalah kenapa dibuat undang-undang atau kenapa omnibus law? Tapi saya coba ya, saya secara baraba Mungkin kalau secara nanti filosofis kali ya, jawaban apakah ya. Intinya begini, undang-undang itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur. Kalau lalu kemudian bisa dilihat ditarik ke atas, begitu, ditarik ke level abstraksi. Fungsi negaranya seperti apa? Kalau negaranya otoriter, begitu ya, maka segala sesuatu itu harus diatur oleh negara supaya tertib. Ada juga negara yang katakanlah liberal, dalam pengertian memberikan kebebasan kepada warga negaranya semaksimal mungkin, dengan asumsi warga negaranya tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Maka negara hanya mengatur hal-hal yang sifatnya esensial, apakah pertahanan, luar negeri, kesehatan, begitu. Selebihnya warga negara lah yang mengatur, akan memutuskan bagi dirinya sendiri. Nah, dari sini kemudian yang relevan bagi kita, Indonesia itu negara apa? Apa sih jenisnya negara Indonesia? Secara simple, secara sederhana, itu bisa kita katakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesejahteraan. Maksudnya apa? Bahwa negara harus aktif untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya. Lewat siapa? Lewat pemerintah, gitu ya. Dia yang melakukan eksekusi. Lewat siapa? Lewat DPR yang membuat undang-undang. Jadi undang-undang apapun itu bunyinya, mengatur mengenai apapun itu adalah untuk mencapai kesejahteraan. Nah, itu sebabnya saya puji draft Undang-Undang Cipta Kerja yang 812 itu, yang mempertimbangkan pasal 28D dan 27H kalau tidak silap. Bahwa yang dipikirkan oleh pembuat undang-undang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan untuk memastikan semua rata haknya sebagai warga negara. Tinggal pertanyaannya adalah apakah batang tubuhnya, si undang-undangnya, partikelnya, pasalnya, itu konsisten tidak dengan ide mengapa undang-undang ini dibuat. Begitu. Nah, jadi dasar kita kalau secara filsafat hukum, gitu ya, sebagai kesepakatan bersama bangsa ini adalah Pancasila. Bahwa Indonesia berusaha untuk semua sejahtera. ya tampaknya Pak Yuun sedang mengalami gangguan jaringan. Kita akan menunggu beliau untuk kembali lagi gabung dengan kita. Teman-teman, saya pikir tadi Pak Yuun sudah banyak membahas ya tentang Cipta Kerja. Nah, kembali lagi dengan kita. Silakan Pak, mau lanjutkan lagi tadi bagian-bagian terakhir. Oh, sorry, tadi saya terpencet. Mohon maaf. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita berbangsa adalah Pancasila. Maka perlu dilihat apakah Pancasilais, begitu ya, si undang-undang ini. Kalau tidak Pancasilais ya silakan uji saja secara material. Yang penting adalah kita semua mari menempuh jalan yang ada secara baik. Gitu. Pasti ada rasa frustasi, jelas. Apalagi di masa pandemi ini semua frustasi. Oke, thank you ya untuk Desa yang sudah menjadi penanya terbanyak ya di Banyol kali ini. Dan mungkin kita mulai mengkerucut nih Pak. Ya, tadi sepanjang 1 jam kurang lebih kita banyak membahas Omnibus Law ini dari perspektif akademis begitu ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melihat undang-undang ini secara utuh begitu ya, dan bagaimana kita menempuh jalur-jalur apa yang harus kita lakukan dalam merespon ini. Nah, mungkin sekarang kita lebih masuk lebih dalam lagi begitu ya. Sebagai orang percaya ya, sebagai mahasiswa, alumni, tadi dengan berbagai manfaat dan tentu ada kerugian atau ada sisi yang tidak baik dari Omnibus Law ini. Bagaimana kita bisa menyikapi itu, Pak? Sehingga kita bisa berkontribusi juga terhadap masalah ini dalam arti memberi dampak yang baik gitu. Pertama, yang kita lihat dulu ya, bangsa ini punya masalah.
kita membutuhkan modal. Karena untuk bisa memajukan kesejahteraan umum, itu butuh modal, butuh investasi. Dan kita tidak punya modal untuk itu. Nah, modal itu bisa artinya adalah uang, kapital, bisa juga kapital manusia, human capital. Nah, dalam konteks ini kemudian perlu dilihat talenta. Talenta itu adalah sesuatu yang membuat orang bisa maju atau tidak, dan kemudian orangnya sadar atau tidak dia punya talenta. Persoalan dalam isu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengemuka itu adalah ketenaga kerjaan. Antara yang paling sengit, yang paling sensitif adalah ketenaga kerjaan. Kenapa begitu? Antara lain karena isu pesangon. Isu pesangon yang dihilangkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kalau benar draftnya ya, jadi semua yang saya sampaikan adalah berdasarkan draft yang saya baca, adalah jika terjadi efisiensi. Kalau efisiensi dilakukan oleh pemberi kerja, maka tidak ada itu sampai 23 kali gaji si pesangonnya. Hanya maksimum 13 kali. Sebagaimana diatur di pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, kenapa perusahaan itu mengefisiensi? Maka perlu kita lihat, berarti apakah karena bisnisnya tidak bisa maksimal atau karena sumber daya manusianya tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau yang kedua yang terjadi, kalau sumber daya manusia tidak bisa bekerja dengan baik, maka pertanyaannya adalah talenta. Lalu kedua, bisa juga kita lihat dari perspektif iman, mungkin bukan di situ tempat saya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam secara ketatanegaraan, secara garis besar apa yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia ini punya 1001 masalah. Inilah negeri 1001 masalah. Kenapa begitu? Karena kita itu luar biasa besar. Karena kita itu luar biasa majemuk. Tetapi kita hidup di dalam zona nyaman, merasa bahwa kita besar. Tetapi kebesaran itu apa? Nah, disinilah kemudian pertanyaannya adalah panggilan iman atau bisa saya katakan peringatan iman dari orang Indonesia, dari orang Kristen Indonesia. Ini semua adalah peringatan iman bagi orang Kristen Indonesia. Kenapa begitu? Apakah orang Kristen di Indonesia sudah menjadi berkat atau tidak untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang lebih baik? Kalau kita lihat ya, kita lihat ada begitu banyak berkat. Hitunglah satu-satu. Kalau dikatakan orang Kristen secara populasi di kisaran 8%. Tapi coba Anda periksa universitas-universitas ternama di Republik ini. Apakah orang Kristennya hanya 8% dari populasi mahasiswa? Minimal 2 kali lipat. Pertanyaannya lebih lanjut adalah, si 2 kali lipat ini sudah berbuat apa? Apakah sudah menjadi saluran berkat? Apakah sudah memberikan daya pembeda, pendobrak bagi lingkungannya, atau hanya terbuai oleh karena berkat yang dia terima, tetapi tidak dia salurkan bagi sesamanya. Nah, bangsa ini akan terus jalan di tempat kalau generasi mudanya tidak mengubah apa yang terjadi selama ini. Nah, kemudian pertanyaan lebih lanjut, generasi muda Kristen mau buat apa? Nah, itu pertanyaan yang kita jawab ya di hati masing-masing. Ya menarik ya. Kalau boleh saya buat hashtag begitu ya, hashtag peringatan iman untuk Indonesia. Jadi kasus Omnibus Law ini dan mungkin juga kasus-kasus ke depan ya sangat mungkin terjadi begitu ya. Setiap beberapa tahun ke depan mungkin juga akan ada hal yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tapi di waktu itulah kita diingatkan begitu ya, apa yang sudah kita berikan untuk Indonesia. Nah, berharap teman-teman, sahabat-sahabat gitu ya, bro and sis yang gabung di Banyol kali ini, walaupun santai agak-agak serius begitu ya, tapi tetap bisa menangkap nilai yang ingin disampaikan oleh Pak Yuun kepada kita semua. Nah, kita tiba di akhir ya, di akhir bagian ini gitu ya, dan setelah sekian banyak pemaparan yang telah Pak Yuun sampaikan kepada kita, kalau boleh
diberi kesempatan gitu ya, sekali lagi pada Pak Yun. Apa yang ingin Pak Yun sampaikan kepada kita? Ya, kepada tentu di sini adalah mahasiswa, alumni, dalam lebih luas begitu ya melihat undang-undang ini, dan kalau memang ke depan apa langkah-langkah konkret yang harus kita segera lakukan dan kita kawal dan jadi sikap kita ya sebagai warga negara di Indonesia ini. Silakan Pak Yun. Pertama-tama saya pikir yang menonton di sini itu paling tidak siswa begitu ya, lalu mahasiswa atau alumni, sehingga seharusnya masing-masing itu menggunakan karunia kognitifnya untuk bisa melihat satu masalah secara proporsional. Ini dokumen yang tebal, ini aturan yang sulit, bahkan untuk orang yang biasa berurusan dengan isu hukum sekalipun. Jadi orang yang tidak berlatar belakang hukum mungkin bermasalah, lebih punya masalah untuk memahaminya. Tapi kalau memang ini demikian penting, dan memang penting, cobalah kita untuk membacanya, paling tidak menangkap ide dasarnya. Lalu kemudian mempertanyakan apakah saya melihat ini sebagai satu hal yang bermasalah. Kalau iya, berkonsultasilah, berbicaralah kepada mereka yang memiliki pemahaman. Tidak harus sarjana hukum, tidak harus seorang akademisi, tapi mereka yang sehari-hari berurusan dengan isu-isu yang ditangkap oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah perizinan, apakah lingkungan, begitu ya. Nah, mari kita membuka wawasan. Pertama-tama kita harus membuka wawasan. Kalau kita tidak mau mendengarkan orang lain dan menghargai pendapat itu, maka kita tidak akan bisa menemukan masalah. Sekarang yang perlu diperbuat adalah, ini ada masalah, tapi marilah kita mencoba untuk membuat solusi yang dapat dieksekusi. Jangan membuat solusi yang kemudian menimbulkan masalah lebih lanjut. Itu bukan ciri orang terpelajar. Sehingga orang terpelajar harus melakukan analisis secara intelektual, secara keilmuan. Lalu yang kedua, secara keimanan. Maka perlulah kita bertanya, ini sebenarnya rencana sorga apa sih buat Indonesia? Banyak banget masalahnya, 1001 masalahnya. Kita bisa melihat ini dengan sangat pesimistis. Indonesia itu kacau, titik. Nggak ada masa depan. Tapi kita juga bisa melihat dengan sangat optimistis. Kok negara yang demikian majemuk, yang demikian kacau ini bisa merdeka ya? Dan belum bubar ya? Berarti pertanyaannya, apa rencana surga? Dan kembali kepada individu masing-masing, Anda, saya, dan semua yang menonton ini. Anda bisa melakukan perubahan kok. Cukup satu orang. Tapi orang itu harus berjalan dengannya. Jangan jalan sendirian. Berjalanlah dengannya. Oke, saya pikir sudah cukup jelas bagi kita semua, dan saya juga tidak akan menambah atau mengurangi, tapi dengan kasih minta kesediaan Pak Yuun untuk menutup dalam doa, berdoa untuk kita yang menonton secara khusus, baik nanti yang setelah live ini, dan berdoakan juga supaya di antara kita ada satu orang itu yang juga berkontribusi bagi bangsa ini. Silakan Pak Yuun. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang berdaulat atas hidup kami, terima kasih untuk boleh kami bertemu di sini secara daring dan boleh lancar untuk berjalan. Apapun rencanamu bagi bangsa kami, bagi kami sebagai individu, terjadilah untuk menjadi saluran berkat sebagai kesaksian apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami bagi sesama kami. Agar namamu dipermuliakan atas apapun yang terjadi di dalam hidup kami dan bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, dengan diakhiri dengan doa, maka Banyol kita hari ini telah selesai. Tapi ingat, acara-acara Banyol tentu tidak selesai. Nah, minggu depan kita akan live di Instagram, kita akan pindah ke tetangga sebelah begitu ya. Dan juga masih akan membahas seputaran dengan tema kita hari ini. Maka untuk itu siapkan diri untuk beralih ke Instagram minggu depan, dan tentu juga di acara-acara perkantas lainnya begitu, ada simak, ada tentang konseling juga ya, teman-teman bisa ikutin. Maka supaya jangan ketinggalan juga, pesan penting juga, jangan lupa di-subscribe gitu ya, dan di-share kepada
teman-teman, khususnya jika memang topik kita hari ini memberkati teman-teman, silakan share kepada rekan-rekan teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu dan selamat jumpa lagi. Thank you, Pak Yun. Sehat-sehat semua. Selamat berakhir.